Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Kali ini Ade Febrian akan menemani Anda di Talk from Home bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Makassar. Karena memang kita lihat sekarang ini sudah masa-masa Pilkada serentak tahun 2020. Dan memang untuk tugas dari Bawaslu ini tidak mudah pemirsa. Karena untuk mengawasi jalannya Pilkada ini cukup ada tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kota Makassar. Bahkan kemarin saja belum penetapan ini sudah ada beberapa ASN yang sudah diperiksa terkait dengan netralitas mereka sebagai ASN di dalam Pilkada ini. Dan langsung saja kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Nur Sari, Ketua Bawaslu Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya ini Pak Nur Sari? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kemarin sibuk sekali ya Pak Nur Sari karena sudah dari Malang, ini sekarang sudah di Makassar, Pak. Alhamdulillah sudah di Makassar. Ya, kemarin kita ada harus faktual soal syarat administrasi calon kemarin, makanya kita harus ke Malang untuk memastikan bahwa semua dokumen itu benar adanya. Ya. Baik ini Pak Nur Sari, kalau kita lihat memang tugas Bawaslu ini tidaklah mudah di Pilkada tahun ini karena adanya pandemi COVID-19, para peserta Pilkada juga diperiksanya luar biasa, terus pengawasannya nanti ini seperti apa. Kita mulai di ASN dulu deh untuk netralitas ASN. Karena kemarin ini kan sudah ada beberapa yang diperiksa seperti itu ya Pak Nur Sari, padahal ini belum penetapan, ini masih jelang penetapan sudah ada ASN yang terlibat. Nanti gimana pasca penetapannya pasti makin berat lagi ini tugas dari Bawaslu Kota Makassar. Silakan Pak Nur Sari. Ya, baik. Bahwa sejauh ini kalau bicara netralitas ASN memang itu menjadi satu tantangan buat kita. Nah, karena sebelum masa pandemi saja kita sudah memproses beberapa ASN. Yeah. Nah, terakhir ini pasca penetapan calon ada kurang lebih 5 yang kita proses dan 3 diantaranya itu kita sudah membuat penerusan ke Komisi ASN. Nah, sehingga harapan kita kan sebenarnya tidak ada lagi ASN yang terlibat politis, apalagi kalau sudah ditetapkan calon. Yeah. Kenapa? Karena kalau sekarang memang betul itu bahwa sanksi yang dikenakan itu masih sekaitan dengan sanksi etik dan disiplin ASN. Tetapi ketika misalnya penetapan calon, maka di samping etik ataupun sanksi disiplin, juga ASN ini mendapatkan bisa saja dijerat dengan pasal pidana pemilihan. Yeah. Nah, misalnya kita lihat dalam pasal 188, pasal 190 Undang-Undang Pemilihan. Nah, sehingga pertama sekali saya sebutkan atau saya sampaikan bahwa coba teman-teman ASN itu jangan ikut terlibat politik praktis, apalagi kalau sudah penetapan calon, karena sanksinya itu tadi akan lebih berat sanksinya. Ya, seperti itu. Baik Pak Nur Sari, apakah sanksinya ini berupa denda atau mungkin ada teguran dulu atau seperti apa ini Pak Nur Sari? Baik, ASN sebenarnya sanksinya itu berkaitan dengan kalau misalnya sanksi etik itu tentu sekaitan dengan sumpah jabatannya. Yeah. Kemudian ada sanksi disiplin. Sanksi disiplin itu mulai dari sanksi ringan, sedang, berat. Nah, sanksi disiplin ini kalau kita lihat klasifikasinya, sanksi ringan itu misalnya teguran, membuat pernyataan minta maaf ke publik. Kemudian ada sanksi berat, satu penurunan pangkat, kemudian penundaan kenaikan pangkat. Nah, itu. Nah, sekarang kalau misalnya sudah ada penetapan calon, bukan cuma 2 sanksi itu, tapi diikuti juga oleh sanksi pidana. Sanksi pidana dalam hal ini, pidana pemilihan, di situ kita bisa melihat kurungan mulai dari 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Maksimal 1 bulan, maksimumnya 6 bulan. Dan ada denda juga. Nah, itu. Tapi kan kalau misalnya ada sanksi seperti itu akan mencederai karir teman-teman ASN. Iya. Iya. Makanya kami sangat berharap bahwa sudah teman-teman ASN kerja profesional sebagai abdi negara, jangan terlibat politik praktis. Karena yang rugi adalah teman-teman ASN sendiri. Gitu.
Baik Pak Nursari, ini untuk kategori keterlibatan ASN ini sebenarnya seperti apa nih Pak Nursari? Karena ada juga beberapa dari kalangan ASN ini mungkin cuma menghadiri undangan yang setidaknya bukan bersifat terkait dengan kegiatan strategi pemenangan seperti itu, tapi memang sekedar menghadiri undangan silaturahmi seperti itu, tapi bisa saja ini dikaitkan dengan itu tadi, keterlibatan ASN dalam pilkada. Kalau seperti ini, Pak Nursari sendiri melihatnya seperti apa? Ya, jadi sebenarnya klasifikasinya itu bisa kita lihat dalam PP 42, PP 53 2010, ataukah Undang-Undang ASN sendiri. Iya. Nah, klasifikasinya adalah, kalau kita lihat misalnya penjabaran dari undang-undang dalam edaran Menpan dan edaran Mendagri, jelas sekali. Nah, jangankan misalnya terlibat, melike saja atau mendislike status politik Iya. bakal pasangan calon itu adalah sebuah pelanggaran dan bisa dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap nilai dasar dan kode etik ASN. Iya. Jadi itu standarnya seperti itu. Belum lagi kalau memang dia terlibat secara langsung dalam proses politik itu. Nah, kita punya jurisprudensi misalnya. Bagaimana misalnya orang yang baru mendaftarkan dirinya ke partai politik pun itu sebuah pelanggaran. Itu sebuah pelanggaran kalau kita kaitkan dengan nilai dasar dan kode etik ASN Iya. atau PNS. Iya. Itu jadi sangat-sangat tegas sebenarnya sanksi dalam beberapa regulasi. Iya. Jadi memang tidak ada alasan untuk tidak netral teman-teman ASN itu. Baik Pak Nursari, ini jika ada ASN ya yang terlibat dalam politik praktis, tapi memang di dalam tim pemenangannya ini dia tidak terdaftar seperti istilahnya tim silent lah. Kan memang kita biasanya kenalnya seperti itu, tim silent. Dia tidak terdaftar dalam tim pemenangan, tapi dia cukup proaktif terkait strategi pemenangan untuk menginjeksi informasi-informasi dari Bapak Paslon yang dia dukung seperti itu. Nah, kalau seperti ini dari Bawaslu seperti apa Pak Nursari? Iya. Jangankan terlibat misalnya tim pemenangan, Ya. jadi simpatisan saja dan ditekan publik soal dukungannya itu sebuah pelanggaran, teman-teman. Jadi tidak, apalagi kalau sudah memang masuk tim sukses atau misalnya menjadi tim pemenangan, itu lebih fatal lagi. Ya. Karena perbuatannya itu kan sudah bisa diasumsikan, bisa dipersepsikan bahwa memang secara sadar dia ikut dan mau terlibat dalam politik praktis. Gitu. Baik Pak Nursari, tadi kita sudah sampaikan di awal tadi Pak Nursari sebelum-sebelumnya sudah ada di Malang untuk verifikasi berkas dan lain sebagainya, dan sudah ada beberapa ASN juga yang sempat diperiksa oleh tim Bawaslu Kota Makassar. Itu monitoringnya seperti apa sih Pak Nursari sehingga langsung bisa dikatakan atau diklasifikasikan ini ASN bisa saja ada indikasi keterlibatan dalam pilkada? Baik. Prosesnya sebenarnya, ya saya ucapkan saja terima kasih kepada masyarakat Kota Makassar karena atas dasar informasi dari masyarakat itulah kami kemudian menelusuri dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Misalnya ada yang melike status politik di media sosial, misalnya Facebook, sebut saja misalnya Facebook. Nah itu kan informasi dari masyarakat. Nah setelah kami mendapatkan informasi, kami punya kewajiban untuk melakukan penelusuran. Nah, hasil penelusuran itulah kemudian kami jadikan menjadi sebuah temuan. Temuan kita proses, mengklarifikasi, mengumpulkan bukti-bukti, mengundang saksi. Nah, dan termasuk mengklarifikasi terlapor. Nah, setelah itu barulah kami lakukan penerusan ke Komisi ASN. Nah, begitu prosesnya. Ya. Baik Pak Nursari, untuk sanksinya sendiri kan ada beberapa klasifikasi perbuatan yang dilakukan oleh ASN, entah itu dia terlibat langsung ataukah mungkin cuma di sekedar ikut-ikutan di sosial media, itu pasti kan berbeda nih sanksinya. Ya. Bisa ya dijelaskan sedikit Pak Nursari? Ya, begini. Kalau klasifikasi pelanggaran itu bisa saja misalnya kalau dalam aspek hukumnya kan ada yang disebut dengan sengaja, sengaja, atau misalnya dia alpa, atau misalnya dia lalai. Nah, klasifikasi inilah sebenarnya yang kita cari pada saat klarifikasi. Nah,
ketika misalnya perbuatannya itu masuk kategori sengaja atau dolus, nah itu tentunya sanksinya akan lebih berat. Ataukah misalnya bisa saja dia cuma lalai atau lalai. Nah, sehingga terjadi sebuah perbuatan yang diduga melanggar. Atau bahkan sama sekali dia tidak tahu. Nah, makanya dari itu, fungsinya kami mengklarifikasi adalah mendudukkan persoalan itu seobjektif mungkin. Ya. Nah, makanya juga kalau misalnya teman-teman ASN yang kami undang untuk mengklarifikasi, datang, jangan takut. Karena pada dasarnya mengklarifikasi, proses klarifikasi itulah teman-teman untuk membersihkan namanya. Ya, karena jujur saja klarifikasi itu bermuara pada sebuah pelanggaran. Tetapi undang klarifikasi itu adalah kami maknai sebuah hak yang kami berikan kepada orang atau terlapor untuk mengklarifikasi. Makanya judulnya undangan klarifikasi. Iya. Karena susah juga misalnya sudah secara patut kami sudah undang, tetapi yang bersangkutan tidak datang, kami buat kajiannya, dia dirugikan, nah yang salah siapa? Padahal kami sudah memberikan haknya untuk mengklarifikasi. Nah, soal sanksi itu tidak menjadi bagian dari kewenangan Bawaslu. Soal kualifikasi sanksinya, itu menjadi domainnya Komisi ASN. Kami cuma menyatakan bahwa bersangkutan memang berdasarkan pemeriksaan oleh Bawaslu ditemukan fakta-fakta seperti ini. Nah, nanti Komisi ASN yang akan mengklasifikasi apakah perbuatan yang bersangkutan itu memang masuk dalam pelanggaran apa begitu. Begitu alurnya. Baik, terima kasih Pak Nursari. Usai jeda kami akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Talk from Home.